Boleh tidak nih anak saya yang masih bayi ini ikut bersama saya naik pesawat karena saya akan operasi di Jakarta. Pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat ya. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Kali ini saya akan berbagi pengalaman masih seputar bayi ya Bunda, ketika saya berpergian dengan menggunakan pesawat membawa anak saya yang masih bayi saat ini. Sebenarnya sama sekali tidak direncanakan ya Bunda, tapi karena saat itu saya harus menjalani operasi abses payudara, saya memutuskan bersama suami untuk operasi di Jakarta. Dan awalnya sih memang agak-agak khawatir ya, saya langsung berkonsultasi dengan dokter dan menanyakan boleh tidak anak saya ini yang notabene masih bayi berpergian dengan pesawat. Ternyata kata dokternya nggak apa-apa Bu, karena semua nanti itu tergantung kepada kondisi dedek, kondisi bayi. Nah benar, anak saya segera diperiksa dan dari sana diberikan surat kesehatan bahwa anak saya ini diizinkan atau bisa berpergian dengan menggunakan pesawat. Saya mulai menyiapkan dengan cepat segala perlengkapan anak saya ya, perlengkapan bayi mulai dari popok, baju ganti, baju hangat atau selimut, termasuk karena ya masih 2 bulan ya, masih menyusui, saya juga bawa penutup atau apron, dan itu saya letakkan di tas yang berbeda dengan tas saya yang nanti kemudian akan saya letakkan di kabin, sehingga sewaktu-waktu saya butuh saya tinggal mengambil kan. Nah itu yang paling pentingnya, anak saya ini kan tidak menggunakan dot ya, jadi asinya secara langsung, sehingga saya tidak perlu membawa perlengkapan apakah itu untuk membuat susu ya, misalnya buat bayi. Nah jadi kalau memang misalnya Bunda membawa bayi yang masih minum susu ya, jangan lupa perlengkapan untuk si dedek minum nanti ya. Nah tips yang ketiga, Bunda harus memilih atau jadwal terbang itu tadi ya. Untuk terbang itu disesuaikan dengan waktu anak kita ini biasanya istirahatnya jam berapa. Memang saya milih yang agak siang karena di situ biasanya anak saya akan tidur siang dan sesuai dengan mobilitas ya, saya dari tempat saya ke bandara, dan jangan sampai anak kita ini nanti kelelahan di perjalanan, belum hanya untuk sampai ke bandara dan menunggu di bandara sebelum nanti terbang. Nah jadi itu juga dipikirkan. Begitu juga saat di bandara nanti, pada saat itu sih anak saya karena belum pernah ke tempat yang begitu ramai kali ya, di bandara pertama kali agak-agak rewel. Jadi saat itu sih saya segera mencari ruang menyusui, dan di sana anak saya ini saya susuin gitu, Nen, sambil kemudian saya tenangkan, dan untungnya sih menjadi lebih tenang. Dan oh ya Bunda, ketika saya bertanya pada dokter ya tadi, usia kapan sebaiknya bayi boleh terbang, ternyata memang sebaiknya ini memang 2-3 bulan itu paling cepat. Mengapa? Karena saat itu sistem imun bayi ini sudah semakin lebih baik dibandingkan kalau masih 2 hari 3 hari sebelum 2-3 bulan tadi. Apalagi kan namanya bayi kalau sebelum 2 atau 3 bulan tadi mendapatkan vaksin juga belum lengkap kan, juga ketika di pesawat itu juga kan sirkulasi udaranya tertutup dan sangat rentan bagi bayi untuk nanti terinfeksi penyakit yang bisa tersebar melalui udara. Makanya pada saat itu untungnya anak saya sudah mencapai batas ya 2-3 bulan tadi ya, jadi ya tidak masalah. Nah, berikutnya yang harus Bunda siapkan adalah penutup telinga ya. Jadi karena kan kalau
tekanannya ketinggian tempat berubah, tekanan udara juga berubah, dan ini akan mempengaruhi anak kita, bayi kita ini. Jadi pada saat itu memang saya sudah menyiapkan kapas untuk menutup telinga anak saya, telinga si Miki. Tapi dari maskapai biasanya ketika kita akan naik pesawat juga diberikan oleh pramugari ya, tapi soalnya anak saya ini tidak betah, jadi sebentar juga nggak tahu tuh bisa lepas kapas yang ada di telinga si Miki ini. Nah untungnya kalau saat itu anak saya ketika akan terbang, landing dan take off itu dalam kondisi minum ya. Jadi saat itu memang dalam saya gendong, memang saya tutup. Nah itu ternyata membuat dia nyaman. Tapi persoalannya namanya bayi kan, ada sesuatu yang sedikit tidak nyaman dia akan nangis. Saat itu sudah di tengah perjalanan sebenarnya ya, jadi Bali dengan Jakarta hanya 2 jam, sebenarnya sangat singkat ya Bunda. Tapi di tengah-tengah perjalanan ini tiba-tiba si Miki ini rewel. Nah di situ saya bingung. Saya sudah membawakan mainan, diberikan pada dia, dia mungkin bosan. Minum udah, tidur udah, ya tidak tahu kenapa, dan dia mulai nangis. Nah saat itulah meskipun saya sudah dalam keadaan sakit ya, karena ya namanya kalau Bunda pernah merasakan mastistis, ini abses sudah lebih sakit. Nah saya masih harus menggendong anak saya, dan memang ya mau nggak mau saya berjalan di lorong pesawat itu sambil menggendong anak saya si Miki ini. Dan ternyata dia diam. Nah setelah dia diam, kemudian saya kembali duduk. Pada saat itu memang saya mendapatkan kursi itu agak di tengah, cenderung ke belakang ya, di belakang ya Bunda. Dan sebaiknya nih Bunda bisa memilih agak ke depan, jadi agar bayi ini sebenarnya lebih nyaman. Nah pada saat itu, nah syukurnya pesawat itu ada yang kosong di bagian depan. Jadi saya bertanya pada pramugari, boleh nggak saya berpindah di tempat yang agak di depan yang kosong. Ternyata boleh, karena saat itu saya ingin memberi anak saya, mau saya kasih, mau menyusui ya, mau nen seperti itu. Boleh kata pramugarinya. Sebenarnya saya minta di belakang, ternyata pramugarinya mengatakan di depan ada yang kosong, di depan aja Bu, katanya. Ya udah depan, saya benar lebih nyaman. Berikutnya tadi kembali kepada si bayinya ya. Jadi bayi ini kita buat senyaman mungkin. Jadi pilihlah baju yang mungkin tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dan kalau memang pesawat itu terlalu dingin ya Bunda tadi harus cepat tangkap memberikan ya selimut ya. Kalau anak saya ketika 2 bulan, 3 bulan itu saya selalu sedia selimut bayi ya. Usahakan Bunda untuk tidak membawa barang yang ribet ya, yang banyak, karena kita fokusnya adalah kepada bayi kita ya Bunda. Jadi saat itu saya juga ya memang karena darurat, bawaan saya juga hanya fokus pada bayi dan saya, karena saya akan operasi. Sebenarnya beda maskapai akan berbeda peraturan ya, bagaimana ketika Bunda akan membawa bayi. Jadi pada saat itu memang saya sudah menyiapkan surat kesehatan dari dokter bahwa anak saya ini, bayi saya ini cukup sehat, layak untuk naik pesawat, tidak akan beresiko apa gitu buat bayi saya. Tapi mungkin maskapai yang lainnya memang tidak membutuhkan, karena ketika saya pergi, saya membawa itu dari Jakarta saya kembali ke Bali, ternyata tidak di maskapainya tidak menanyakan surat kesehatan atau apapun mengenai bayi ini boleh terbang apa enggak. Kemudian dari maskapai itu sendiri sebenarnya juga menyiapkan kok, kalau memang Bunda tidak membawa surat kesehatan dari dokter bahwa bayi Bunda boleh terbang misalnya seperti itu, dari maskapai ada yang menyediakan. Jadi Bunda nggak ada salahnya sih sebelum pergi ya cari nomor
telepon ya, tanyakan langsung kepada maskapainya kira-kira boleh nggak kalau Bunda bawa bayi berusia 2 bulan atau misalnya berapa hari untuk terbang, dan apa aja prosedur yang harus disiapkan ya untuk terbang bersama bayi. Sekian yang bisa saya sampaikan ya Bunda. Semoga ketika Bunda akan berpergian dengan pesawat bersama bayi Bunda, semuanya berada dalam keadaan yang baik, yang lancar, sehingga Bunda bisa tiba tujuan dengan selamat.